Perkenalkan, nama saya Franciscus Doni, NIM 181041671 dari kelas Manajemen Pagi C. Di sini saya akan menjawab tugas terstruktur perilaku organisasi dosen pembimbing Pak Adi Mursalin tentang tema suasana hati dan emosi. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan suasana hati. Suasana hati adalah perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali timbul tanpa rangsangan kontekstual. Soal yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan afek. Afek adalah situasi istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Soal yang ketiga, jelaskan hubungan antara afek, suasana hati, dan emosi. Yang pertama, disebabkan oleh kejadian spesifik. Yang kedua, durasinya sangat cepat. Yang ketiga, banyak ragam. Yang keempat, disertai oleh ekspresi wajah. Kelima, berorientasi tindakan. Itu tadi adalah emosi. Sedangkan suasana hati, penyebab umum dan tidak jelas, durasi lebih lama, terdiri dari afek positif dan negatif, tidak diekspresikan pada wajah, bersifat kognitif. Soal yang keempat, coba berikan contoh ragam emosi. Yang pertama, rasa marah. Yang kedua, takut. Yang ketiga, sedih. Yang keempat, bahagia. Yang kelima, benci. Yang keenam, takut. Yang ketujuh, kecewa. Yang kedelapan, malu. Yang kesembilan, iri. Kesepuluh, jijik. Ke-11, berharap. Ke-12, cemburu. Ke-13, gembira. Ke-14, cinta. Ke-15, bangga. 16, frustasi. Dan 17, antusias. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan biologi emosi, intensitas emosi, dan frekuensi dan durasi emosi? Jawabannya, yang pertama, biologi emosi berasal dari sistem limbik otak. Wanita cenderung memiliki sistem limbik yang lebih aktif daripada pria. Terus, intensitas emosi, setiap orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama. Perbedaan tersebut dibedakan oleh kepribadian individu. Terus, frekuensi dan durasi emosi adalah seberapa sering dan lamanya mereka berusaha menampilkannya. Soal yang keenam, jelaskan struktur suasana hati. Jawabannya, afek negatif tinggi, kecewa, stres, gugup, tegang. Afek positif tinggi itu waspada, semangat, gembira, bahagia. Afek negatif rendah yaitu lesu, bosan, depresi, dan sedih. Soal yang ketujuh, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Yang pertama ada kepribadian, kedua waktu dalam hari, yang ketiga hari dalam minggu, keempat cuaca, kelima stres, keenam aktivitas sosial, ketujuh tidur, kedelapan olahraga, kesembilan umur, dan kesepuluh jenis kelamin. Soal yang ke-8, apa yang dimaksud dengan regulasi emosi? Regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang untuk tetap berpikir positif ketika menghadapi tantangan, tenang ketika mengalami tekanan, dan mencegah diri dari keterpurukan perasaan negatif seperti marah, rasa tidak nyaman, dan sedih. Soal yang ke-9, jelaskan aspek regulasi emosi. Yang pertama, strategi yaitu individu meyakini bahwa ia mampu untuk mengatasi masalah, mengurangi emosi negatif,
dan mampu mengendalikan dirinya. Tujuan: individu memiliki kemampuan yang bertujuan untuk menghindari emosi agar tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang dirasakan sehingga tetap dapat bersikap dan berperilaku dengan baik. Ada juga dorongan: individu memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi yang dirasakan serta merespon emosi yang ditampilkan. Dan ada penerimaan: individu memiliki kemampuan untuk menerima segala sesuatu yang terjadi yang dapat menimbulkan emosi negatif, namun tidak merasa malu untuk merasakan emosi tersebut. Soal yang ke-10. Apa yang dimaksud dengan kerja emosional? Kerja emosional, emotional labor, adalah ekspresi seseorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antara personal di tempat kerja. Yang ke-11, apa yang dimaksud dengan emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampilkan? Emosi yang dirasakan adalah emosi sebenarnya seorang individu, sedangkan emosi yang ditampilkan adalah emosi-emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dalam sebuah pekerjaan tertentu dan bukan emosi bawaan, tetap emosi yang dipelajari. Soal yang 12. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi serta mengelola petunjuk-petunjuk dan informasi emosional. Soal yang ke-13. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu faktor otak, mengungkapkan bagaimana otak telah memberikan tempat yang istimewa bagi amigdala yang memiliki tugas untuk menjaga emosi, penjaga yang mampu membajak otak. Ada juga lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga berperan sebagai wadah untuk mempelajari emosi, dan lingkungan tersebut seseorang akan belajar mengenai bagaimana perasaan diri sendiri dan bagaimana anggota keluarga menanggapi perasaan tersebut. Ada juga lingkungan sekolah. Setelah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah mengajarkan kepada anak sebagai individu yang mampu mengembangkan keintelektualan dan bersosial dengan teman sebaya sehingga anak dapat berekspresi dengan bebas tanpa terlalu banyak diatur dan diawasi secara ketat. Yang ke-14, sebutkan dan jelaskan 5 dimensi kecerdasan emosional. 5 dimensi kecerdasan emosional yaitu: yang pertama, kecerdasan diri adalah kesadaran diri. Kesadaran diri adalah sadar atau atas apa yang dirasakan. Yang kedua, manajemen diri adalah kemampuan mengelola emosi dan dorongan-dorongan Anda sendiri, yaitu diri kita sendiri. Yang ketiga, motivasi diri adalah kemampuan bertahan dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan. Yang keempat, empati adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang kelima, keterampilan sosial adalah kemampuan mengenai emosi-emosi orang lain. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.